Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lahu, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa ba'du. Ibadallah, قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمات أيها المسلمون أرشدني وإياكم الله. Kitab yang ada di tangan kita pada saat ini, misteri kematian. Kami diamanahkan untuk menyampaikan materi ini, dan dampak daripada membahas materi ini sangat terasa dalam kehidupan pada generasi salaf, seperti yang dinyatakan oleh Imam Ad-Daqqaq, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Siapapun saja yang sering mengingat kematian, merenung dan mempelajari tentang kematian, mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan oleh Ibnu Hibban Bazzar. Hadis ini sahih menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadisnya, Anas radhiyallahu anhu berkata, yang punya kitab lihat di halaman 28. Hadis ini dijelaskan dan diceritakan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut. Banyak-banyaklah kalian mengingat sang penghancur segala kenikmatan, penghancur segala kelezatan,
banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Al-maut, maut. Fa innahu, sesungguhnya, lam yadkur, tidak ada seorang pun makhluk yang mengingat kematian ini. Ahadun fi dhaiqin minal 'ish illa was'a. Orang yang terasa hidupnya sempit, kalau dia ingat dia akan mati, maka Allah akan jadikan lapang pikirannya, lapang dadanya, lapang jiwanya. Wala zikrahu fi si'ah illa dhaiqah. Orang yang lupa dan melupakan kematian, hidupnya yang lapang akan Allah jadikan sempit. Ini sebuah filosofi yang sangat mendalam. Orang yang hidupnya sempit di dunia ini, mungkin dia dizalimi oleh suaminya, mungkin dia dizalimi oleh atasannya, mungkin dia dizalimi oleh masyarakatnya. Dia ingat bahwa dia akan mati, bahwa kehidupan akan berakhir, maka tidak ada yang perlu digundah gulananya. Hidup ini akan berakhir, sebentar lagi juga akan dijemput. Penderitaan ini hanya sesaat. Setelah itu ada kelapangan, setelah itu ada kebahagiaan, setelah itu ada surga yang menanti. Maka terasa lapanglah pikirannya. Orang yang sudah susah hidupnya, ekonominya carut marut, orang yang memang secara status sosial tercampakkan di sudut-sudut kehidupan masyarakat, bila ia ingat ada kehidupan lagi setelah kehidupan ini, maka dia berharap dengan kehidupan yang berikut ini. Walaupun dia tidak memenangkan pentas kehidupan di dunia, dia masih berharap ada kehidupan lain, yang kehidupan itu penuh dengan keadilan. Maka hidupnya di dunia ini akan terasa tenang dan lapang. Sungguh mengingat kematian, kata Rasulullah, akan menjadikan hidup yang sempit akan menjadi lapang, menjadikan pikiran yang kalem akan menjadi tenang, menjadikan jiwa yang susah akan menjadi tenang. Subhanallah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kebalikannya, kata Rasulullah, siapa yang hidupnya mungkin lapang, ekonominya makmur, anak-anaknya banyak dan sukses, tetapi tidak mengingat kematian, tidak peduli dengan apa yang dibalik kematian, hidupnya akan dibuat oleh Allah susah. Kenapa? Persis seperti dikatakan oleh Imam Ad-Daqqaq. Lihat pada halaman 29. Apa kata Imam Ad-Daqqaq? Beliau berkata, orang yang sering mengingat kematian, maka orang ini akan dimuliakan dengan 3 hal. Ketemu? Akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, orang yang sering mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Yang pertama, dia akan bersemangat untuk mempercepat taubat. Orang yang ingat dirinya akan berakhir dengan kematian, dan sampai hari ini, ibu-ibu, belum ada orang yang mampu melawan kematian. Belum ada orang yang mampu menolak malaikat maut saat malaikat itu datang. Sekaya apapun dia, sekuat apapun dia, belum ada yang mampu menolak kematian. Seluruhnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa mesti mendapatkan dan merasakan mati. Ibu-ibu, orang yang mengingat kematian, dia sadar bahwa sehatnya tidak akan selalu lama ada di badannya, umurnya tidak akan selamanya melengket kepada jasadnya, nyawanya pasti akan melayang. Maka dia tidak ingin menunda-nunda. Aduh, bagaimana kalau kematian ini datang 2 hari lagi? Bagaimana kalau kematian ini datang hari ini? Bagaimana kalau kematian ini datang dalam waktu yang sangat dekat? Maka orang yang semacam ini akan dimuliakan oleh Allah, terangsang untuk cepat taubat. Cukup, saya tidak akan melanjutkan lagi dosa yang saya buat. Sebentar lagi saya akan dijemput oleh malaikat
saya sedang bergelimang dalam dosa dan maksiat, sedang menggunjingkan orang, mati di situ. Sedang memfitnah orang, tabrakan mobilnya. Sedang melakukan perbuatan mesum, dicabut nyawanya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan satu rahasia besar, yaitu ilmu kematian. Dia adalah puncak ilmu lain, yaitu ilmu tentang kematian. Maka orang yang seperti ini insyaallah tidak mau menunda taubatnya. Selama ini dia masih biasa membuka-buka auratnya, dan dia tahu setiap jengkal dari aurat yang terbuka akan dibakar oleh Allah dengan api yang sangat panas. Dan dia mengingat bahwa dia pasti akan berjumpa dengan Sang Khalik yang menciptakannya. Dan dia tidak lagi menunda-nunda waktu, masih ada kesempatan, dan Allah terus membukakan pintu. Tetapi ketika sakaratul maut telah datang, nyawa sudah sampai ke tenggorokan, saat itu tidak ada cerita dia minta ampun dan minta taubat kepada Allah atau menunda sebentar kematiannya. Oleh karena itu orang yang semacam ini akan cepat bertobat kepada Allah. Yang kedua, dia akan dimuliakan dengan hati yang qanaah. Allah, ini dia yang paling mulia. Dimuliakan oleh Allah dengan hati yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan, merasa puas dengan yang ada. Alhamdulillah, dengan apa yang ada dia sudah merasa tenang. Kenapa demikian? Kalau orang sudah merasa cukup, merasa tenang dengan apa yang ada, dia tidak lagi menggelisahkan apa yang belum ada di tangannya. Dia tidak akan lagi memburu apa yang belum dimilikinya, dan dia menikmati apa yang sudah sampai dengan rezeki Allah ke tangannya. Dia akan menikmati. Tumbuhlah rasa syukur. Orang kalau sudah qanaah, merasa apa yang ada, yang didapatkannya pada hari ini dengan jalan yang halal, dia puas dengan itu. Kenapa? Karena untuk apa juga terlalu hebat daripada ini, toh saya juga akan mati. Di seberang kematian baru ada nikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu yang sesungguhnya. Kalau di dunia sebatas yang ada ini dah alhamdulillah. Tapi dia mencari dengan baik, dia berusaha dengan cara yang halal, dan apa yang didapatkannya dia merasa puas. Karena memang bukan di sini puncak hidup. Puncak hidup itu adalah setelah kematian. Itulah sebenarnya kehidupan. Setelah kita menghembuskan nafas terakhir kita, dunia ini pun selamat tinggal, goodbye, ya, selamat jalan wahai dunia. Kita pun berangkat ke alam lain. Kehidupan berikutnya itulah kehidupan yang tidak ada lagi kematian, dan di sanalah nikmat sesungguhnya yang kita cari. Itulah mestinya cita-cita kita. Qanaah. Dan qanaah ini tidak akan pernah dimiliki kecuali oleh hati orang yang beriman. Karena qanaah, yang dengarkan kajian kami tadi subuh di Wesal TV, orang munafik tidak akan bisa memiliki hati yang qanaah. Kenapa? Orang munafik selalu tidak puas dengan apa yang didapat olehnya. Dia akan terus mengincar, mencari, memburu apa yang belum dia dapatkan. Dan padahal orang munafik baginya dunia ini cita-citanya. Cita-cita tertingginya adalah kebahagiaan sesaat ini. Sehingga orang munafik terkenal dengan firman Allah, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla. Orang munafik kena dengan ayat ini. Ambisinya memburu dunia, mengumpulkan yang memperbanyak jumlah harta, memperluas area tanahnya, meningkatkan lagi gedung-gedungnya, memperbanyak dan membekakkan rekeningnya, sehingga dia tidak sempat menikmati. Yang paling parah bukan hanya sekedar tidak sempat menikmati, waktunya terus berlalu, kematiannya pun sampai, dan tak ada lagi waktu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada qanaah. Orang yang sering mengingat kematian, insya Allah qanaah muncul. Yang ketiga, diberikan kemuliaan kata Imam Ad-Daqqaq, yaitu orang ini akan nasyid fil ibadah. Nasyid lawan daripada adamul kasal, bersemangat untuk beribadah. Tahajud dia, mungkin ini tahajudku yang terakhir. Mungkin ini tahajudku yang terakhir. Lalu dia bersemangat. Ibu,
seorang ibu muslimah di kota kami, kota kecil Payakumbuh di Sumatera Barat. Wanita muslimah itu mirip seusia ibu sekarang, usia 50-an ke atas. Beliau terkena penyakit yang menurut dokter sudah terlalu akut dan tak terselamatkan. Ibu tahu penyakitnya apa? Ibu tahu penyakitnya apa? Gimana ibu bisa tahu? Belum dikasih tahu. Penyakitnya adalah mah akut tingkat paling kritis, sampai-sampai BAB-nya pun mesti darah yang keluar. Kata dokter, maaf ibu, kami sudah maksimal berusaha untuk mencari jalan buat menyembuhkan ini, tapi sepertinya kami tidak berdaya. Umur ibu tinggal menunggu hari. Menurut kami mungkin paling lama bersisa 2 minggu lagi, tapi Allah yang paling tahu ya Bu ya. Saran kami, ibu jangan berhenti memakan makanan walaupun kecil gak apa-apa, yang penting ibu terus minumlah Bu. Kemudian ibu banyaklah zikir, banyak istighfar. Bagus sih sarannya dokter, tapi kan menentukan kurang lebih 2 minggu ini yang gak tahan. Ditanyakan sama dokter yang lain malah lebih cepat. Kemungkinan Bu ini 1 minggu lagi ibu lewat lah. Coba kalau ibu jatuh ketakutan kepada ibu. Subhanallah, ibunda kita ini termasuk wanita yang rajin ngaji, ilmunya main, dinasihatilah hatinya oleh ibunya bahwa memang kok cepat atau lambat seluruh yang bernyawa akan mati. Kalau memang ini pengantar kematian saya, insya Allah syahid. Bahkan mati karena sakit di dalam perutnya, sudah berusaha untuk berobat tidak sembuh-sembuh, meninggalnya insya Allah syahid. Sang ibu ini pun siap-siap. Baik kalau begitu. Kalau memang waktu saya sudah dekat, saatnya saya maksimal perpisahan dengan dunia, bersiap-siap menyambut pertemuan dengan akhirat. Apa yang terjadi Bu? Tahu nggak? Apa yang terjadi Bu? Nggak tahu karena belum dikasih tahu. Ibu, bunda kita ini, dia istri mantan seorang perwira polisi yang sudah pensiun sekarang ini. Dua-duanya masih hidup suami istri, subhanallah. Ibu, wanita ini kemudian meningkatkan gelora dan gairah ibadahnya. Karena dia tahu, mungkin ya kalau memang menurut dokter ini benar, saya tak lama lagi, maka saatnya saya bersiap-siap. Subhanallah, ibadahnya dari angka-angka 60-an, 70-an melejit sampai ke 80, sampai ketika 90. Semangatnya sampai ketika akhir 100, semangat ibadahnya. Apapun waktu yang dia jalani, dia pakai ibadah. Dan anehnya ibu-ibu, yang dianjurkan oleh dokter makan tiap sebentar, malah itu yang ditinggalkannya. Dia laksanakan puasa Daud. Kata dokter, ibu jangan sampai berdua kosong ya. Ibu akan merasa penderitaan yang sangat berat. Justru dia sambut dengan semangat. Dia seberat apapun penderitaan akan ditanggung. Yang penting di akhir hayat Allah Rabbuka senyum padamu. Maka dia sahur. Subhanallah. Dia sahur dengan air susu segelas, dengan beberapa butir kurma. Dia sambut berbukanya juga dengan itu. Semua yang disunahkan Nabi dia pelajari seluruhnya. Dia amalkan dari bangun tidur sampai tidur. Air matanya menetes terus. Dia benar-benar rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus dengan rasa sakit yang dia tahan. Anak-anaknya dan keluarganya dari Palembang, dari Jakarta, dan mana berdatangan. Ya, udah dekat-dekat hari ini berdatangan untuk mempersiapkan kematian sang bunda. Ini kisah nyata. Bila ada yang ingin bertemu dengan orangnya, boleh ikut dengan saya. Hari Selasa saya pulang, insya Allah. Saya pertemukan dengan orangnya. Persis seperti ibu-ibu usianya. Ini kejadian pada tahun 2002. Berarti 11 tahun yang lalu. Vonis dokter berapa tadi? 2 minggu. Nggak laku vonis dokter. Bu, cuma ini memicu semangat sang ibu ini buat meningkatkan kualitas ibadahnya. Makanya di sini benar kata Imam Ad-Dabbagh ya. Selanjutnya,
Hari-harinya menurut pengakuan keluarga ini diisi dengan baca Al-Quran, air makannya mengalir, dia berzikir, suaminya tiap sebentar diciumnya tangan suaminya, dia cuci kaki suaminya ketika pulang dari mana-mana, dia lakukan hal yang terbaik yang membuat suaminya gembira. Udah sama-sama tua tapi makin mesra. Inilah akhir daripada hidup kita suami itu, ya. Inilah akhir pertemuan kita dan kebersamaan kita. Sang suaminya pun melihat istrinya penuh dengan rasa kasih sayang, ya. Ini orang yang tumbuh keyakinan bahwa dia akan diambil oleh Allah dalam waktu dekat, maka persiapannya dia menjadi manusia yang bersemangat untuk beribadah, menjadi manusia terbaik. Hubungannya dengan tetangganya dia perbaiki benar-benar seorang mau pergi habis dah gitu. Kemudian utang-utangnya dia selesaikan. Harusnya kayak gitu kita dalam setiap hari, ya. Karena kita nggak tahu, mungkin jadi besok sore atau besok pagi atau mungkin besok sore atau pulang dari sini. Ya. Ibu-ibu, selanjutnya subhanallah, seluruh keluarganya dan menentukan di kuburannya. Tempat yang dipesan oleh mama di sini. Tempat kuburan yang akan digali di sini tempatnya. Kain kafannya dari siapin semua. Sang mama semakin melakukan kayak pengantin lah gitu, bersiap-siap, dipingin dia di rumah saja, menghabiskan hari-harinya bersama Allah SWT. Tahu enggak ibu apa yang terjadi? Besok mau meninggal menurut jadwal dokter. Besok mau meninggal. Malam itu malam seindah, yang paling indah dalam tahajudnya. Dia membaca ayat-ayat, dia hafal, air matanya mengalir. Dalam hatinya menggebu-gebu kerinduan untuk bertemu dengan Allah, dan takut dengan dosa-dosa yang masih ada, sehingga doanya pun mendayu-dayu, bahasanya pun merayu-rayu kepada Allah. Dia berdoa dan berdoa, wahai Rabbku, terimalah aku sebentar engkau ampuni dosa-dosaku. Dia berdoa dengan sepenuh hati, dia memohon dengan sepenuh hati kepada Allah. Dia sudah lupakan dunia ini, dia sudah merasa dunia ini sampah yang layak untuk ditinggalkan. Tahajudnya diisi dengan keindahan. Salat subuhnya dia berpikir mungkin ini subuhku yang terakhir, maka dia pun melaksanakan subuh dengan sebaik-baik cara salat. Dia pun berzikir pagi, mungkin ini zikirku yang terakhir, maka dia penuhi semua zikir-zikir. Yang ini baca 100, yang ini baca sekian, ini baca sekian, dia amalkan semuanya. Lalu dalam kenikmatan yang tidak terkira-kira, kaum muslimin yang kami muliakan, masuklah waktu duha, dia manfaatkan dengan salat duha. Dia tidak mau salat duhanya 2 rakaat, tak puas. Mungkin ini duhaku yang terakhir, mungkin ini waktu pagiku yang terakhir, maka dia pun merebut waktu pagiku dengan sebaik-baiknya. Dia bersimpuh di atas sajadah, dia mengalirkan air mata. Dia mengingat atas dosa-dosanya yang telah berlalu, dan semoga semuanya Allah putihkan. Inilah yang terjadi pada psikologis ibu ini, mengarah kepada yang positif. Beda dengan orang yang jahil, ya. Kalau yang jahil pasti akan beda sikapnya dengan ibu ini. Kemudian ibu-ibu yang kami muliakan, anak-anak sudah berkumpul semuanya, nggak ada baca yasinan, karena ibu ini kelihatan segar aja. Mantap benar sang ibu menghadapi kematian ini, ya. Subhanallah. Ini beda orang ngaji dengan orang yang nggak ngaji. Ini beda orang yang taklim dengan yang tidak taklim. Ada ketenangan, tenang. Selanjutnya masuk waktu zuhur. Sebelum zuhur dia kailulah dulu, karena ada sunnah tidur kailulah. Barang setengah jam, 1/4 jam, dia ambil momennya, dia tidur. Dia baca doa dengan adab-adab tidur. Siapa tahu dia lewatnya di situ, katanya. Dia perlu baca seindah-indah mimpi yang diangankannya, semoga pertemuannya adalah pertemuan yang indah. Begitu. Ternyata dia bangun lagi, Allah, mungkin ini zuhur yang terakhir, kan begitu kan? Mungkin ini zuhur yang terakhir. Subhanallah, dia wudu dengan seindah-indah wudu, dan dia sholat sunat wudu. Kemudian dia sholat sunat qabliyah zuhur, bukan 2 rakaat, tak puas, dia buat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu barulah dia melaksanakan sholat zuhur, karena dia tahu yang paling utama di rumah, walaupun masjidnya dekat, ya, dia melaksanakan di rumah. Kemudian dia sholat sunat lagi 2 rakaat setelah itu, lalu dia berzikir, dia baca Al-Quran. Subhanallah, keluarganya udah banyak berkumpul. Mereka lihat, mama aku sudah aja ya, anak-anak, ya, mama aku sudah aja ya.
Si mama kayak pengantin gitu. Masya Allah tenang sekali ya. Wajah cerah itu nampak di wajahnya. Singkatnya asar, begitu juga maghrib, begitu juga sampai isya, begitu juga. Apa katanya? Mungkin Allah kasih bonus. Ini adalah malam terakhir. Dalam malam ini masih malam yang keempat. Seperti itu. Berjalan 3 hari. Heran sang ibu ini, kok saya makin enak ya badannya, kok makin seger ya. Akhirnya subhanallah, dia penasaran, pergi dia ke dokter. Dia mengatakan paling lama 2 minggu. Dokter, sebenarnya di angkanya ada apa? Dipanggil oleh beliau, dokter dicek. Masya Allah, ibu ngapain saja bu selama ini? Gak ada, cuma siap-siap mau mati. Bu, subhanallah bu, seluruh penyakit yang ada dalam ibu, yang ada di usus ibu, seluruhnya sembuh total. Allahu Akbar, ya Allah, kata si ibu. Dia langsung terduduk di tempat dia tadi berdiri. Ya Allah, apakah ini bonus dari Engkau untuk hamba hidup? Subhanallah, dia sampai sekarang dia menjadi ibu yang termasuk wanita tersolehah yang pernah saya kenal sampai sekarang. Subhanallah, apakah ikhlas menunggu diponis dulu jadi orang soleh? Tapi begitulah, benar yang dikatakan Imam Ad-Dakak ya. Banyak mengingat kematian menumbuhkan semangat untuk beribadah. Lanjut di belakangnya, coba lihat halaman 30. Orang yang lupa-lupa, lalai-lalai mengingat bahwa dia akan disegerakan oleh Allah kematiannya sesuai dengan jadwalnya tentunya. Orang yang melupakan kematian akan diganjar dengan 3 hal. Pertama, dan na'udzubillah, pertama, dia akan menunda-nunda taubat. Amat lagi, badan segini kok, aku sehat gini kok. Bu, ibu, ada nggak yang orang Payakumbuh di sini? Saya mau tanya, siapa tahu? Ada orang Payakumbuh nggak di sini? Di Payakumbuh itu ada rumah makan yang paling enak bu, namanya Minang Asli. Rumah makan Minang Asli, biasanya orang kaya-kaya, pejabat-pejabat pemerintahan yang kelas papan atasnya makan di situ. Pak Haji Minang Asli bu, dia seger buger waktu sholat asar. Ternyata ada yang meninggal dunia, diantarkannya bareng dengan jemaah yang lain ke pemakaman. Sesampainya di pemakaman, dia ikut, termasuk orang tua yang dihormati dan disegani. Badannya masih segar, kuat. Paling umurnya 52-53 tahunan lah gitu ya. Tahu-tahu dia pulang dari pemakaman, pusing kepalanya, meninggal dunia. Subhanallah, ya, meninggal dunia. Besok paginya dia dikebumikan. Nah kayak gini yang saya maksud itu bu. Kalau memang kita termasuk orang yang malas jaga-jaga, orang yang sehat tidak jaminan bahwa umurnya panjang. Orang yang sehat pun tidak ada jaminan umurnya panjang. Bu, seorang pemuda preman cukup ditakuti karena dia tinggi kekal. Mungkin usianya kira 31-32an begitu. Tinggi kekal, lebih besar daripada saya badannya. Preman ini bu, taubat masuk, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan dia waktu kumandang azan zuhur datang ke masjid, di masjid Muslimin di dari kota Payakumbuh, termasuk masjid yang paling besar di kota Payakumbuh ya. Assalamualaikum Ustaz, kuatnya remasannya masya Allah. Saya yang merasa sudah kuat aja masih kalah kuat dibandingkan dia. Waalaikumsalam. Tahukah ibu? Dia langsung tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Dia baca surah Al-Fatihah. Rasanya mungkin belum cukup dia sempurna menyelesaikan Al-Fatihahnya. Kayak batang pisang ditebang dari bawah. Ya, sekali sampai dengan pisau tajam, putus. Apa yang terjadi dengan batang pisang itu? Begitulah si pemuda ini. Persis seperti ini bu. Langsung jatuh, lurus ke depan. Dalam keadaan dia sholat menghembuskan nafas terakhir. Padahal masuk ke masjid, gagahnya, bergaya, salaman pun bisa lemes kita dibuatnya. Tiba-tiba itulah cengkraman terakhirnya. Itulah assalamualaikum terakhirnya. Itulah takbir terakhirnya. Itulah al-fatihah terakhirnya. Itulah sholat terakhirnya. Dia sehat, muda dan kuat. Ibu, guru saya
di pesantren Tawali Padang. Lepas sholat Idul Adha, selesai memberikan khutbah, pulang ke rumah, selesai acara keluarga, sudah menstartkan motornya, mau pergi lagi dengan motor, sepeda motor. Tiba-tiba terasa perutnya tidak enak, kepalanya agak pusing. Dia berhenti, dia matikan kembali motornya, masuk ke rumah. Duduk dia di sudut antara dinding dengan di sudut kayak gitu, dia duduk sebentar. Di situ dia lewat, meninggal dunia. Subhanallah. Lah ini renungan-renungan loh, bahwa tidak mesti badan yang sehat pertanda umurnya masih panjang. Ibu-ibu yang datang kemarin rata-rata sehat kayaknya. Kalau nggak sehat dari rumah, betul nggak Bu? Atau di rumah sakit? Nah, belum tentu ya Bu ya. Ibu dari sini sehat, pulang-pulang udah jadi mayat, kan segitu gitu. Apakah kita tidak merenung semuanya itu mungkin saja terjadi? Wahai Bunda, semua yang ada sekarang ini kayaknya tanpa terkecuali calon mayat semua. Ya, tanpa terkecuali. Lah, kalau begitu, yuk kita dengarkan. Teman sejawat dengan saya dari Pondok Bukit Tinggi diundang tabligh akbar ke Jambi. Diundang tabligh akbar, malamnya semangat menyampaikan dakwahnya. Besoknya hari Jumat diminta khutbah. Ustaz resmi yang mengisikan khutbah dimohon agar bisa mempersilahkan ustaz yang dari Bukit Tinggi ini untuk menyampaikan khutbah. Dia naik ke atas seperti biasa dengan semangat. Tiba-tiba dia diam sebentar langsung meninggal situ. Masya Allah. Masya Allah. Bisa jadi ustaz yang ibu lihat sekarang ini, bulan depan kok ustaz nggak datang lagi ya, udah di alam barzah, kata ibu yang tahu. Yang bisa jadi seperti itu. Nah ibu-ibu, Ustaz Kamranto Sakri Yarsi, adik kelas saya di Mesir, beliau cerita. Dan kalau Sumatera Barat itu kan yang lebih kecil manggil Buddha sama yang lebih tua kan. Yang manggil saya Buddha. Dahsyat. Tadi di kampung kami, ini udah saya translate pakai bahasa Indonesia ya. Tadi di kampung kami diumumkan di pagi hari, bapak-bapak, ibu-ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita, Bapak Datuk Anu bin Anu, dalam usia sekian tadi menjelang salat subuh. Maka dihimbau kepada seluruh masyarakat, zuhur nanti berbondong-bondonglah datang ke masjid buat menyelenggarakan salat jenazah dan mengantarkan jenazahnya ke pemakaman terakhirnya. Diulangi lagi, semangat yang menyampaikan berita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Zuhurnya ia penuh masjid. Masjidnya agak kecil dari ini sedikit. Dia penuh masjid. Biasanya cuma setengah baris. Ini malah penuh. Kenapa? Ini tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Kalau di Sumatera Barat kan datuk itu udah orang yang sangat dihormati sekali. Nah, Masya Allah ibu-ibu, zuhurnya selepas salat zuhur selesai, satu kerangkeng jenazah dibawa masuk ke dalam. Satu kerangkeng jenazah dibawa masuk ke dalam. Satu tenda maksudnya. Tenda jenazah dibawa masuk ke dalam. Orang dari situ menolak. Masuk lagi satu kerangka mayat yang lain, yang kedua. Lah orang kan pada heran. Bisik-bisik. Ini cuma satu yang diumumkan. Yang pada itu kan ya. Terus yang satu lagi itu siapa? Itu yang mengumumkan. Masya Allah, Masya Allah. Yang mengumumkan nggak tahu kalau dirinya bakal balik kan? Diantarkan ke pemakaman. Lubang yang digali juga ada dua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk dia, termasuk innalillah habis itu. Ya Allah. Baik ibu-ibu. Jadi orang yang lalai-lalai mengingat kematian, maka dia akan menunda taubat. Masih senang aja mengunjingkan orang, masih senang aja memfitnah orang, masih senang aja melakukan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih melawan aja pada suami, masih jahat aja sama tetangga, masih keras aja sama istri, masih tidak baik saja suka nipu orang. Kapan sih taubatnya? Kalau dia melupakan bahwa dia akan berujung dengan kematian,
kematian, dan di balik kematian itu ada peristiwa yang mengerikan. Aduh ibu, saya kalau nggak ada yang menyampaikan kepada saya berita, Ustaz jangan berjalan lah kalau dalam berikan dakwah. Saya udah kesana kemari. Saya itu nggak biasa duduk kayak kena paku di sini. Dan sudahlah kalau begitu keinginannya, saya penuhi keinginan. Bagi saya ini sulit duduk terus ini. Dan saya udah biasa berikan training, udah biasa berikan seminar dan sebagainya. Jadi aktif ya. Baiklah ibu yang memuliakan, mudah-mudahan saya duduk pun tetap sebergairah semestinya. Nah ibu yang kami muliakan, selanjutnya orang yang menunda taubatnya karena menganggap umurnya masih panjang. Bu, jika umur panjangnya, mungkin kita akan kita selesaikan. Kita selesaikan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada serial tentang alam kubur, bu. Iya, tidak ada yang mendengarkan alam kubur melainkan akan merinding bulu roma. Kejadian-kejadian dahsyat diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu seluruh kita tanpa terkecuali mesti akan menjalaninya, mesti akan mengalaminya, siapapun. Walaupun jasad kita tercabik-cabik, terkoyak-koyak, berpindah dari perut hiu ke perut hiu yang lain, walaupun kita dibakar dan hangus, walaupun kita dibom atom dan menjadi karbon, tetap saja kita akan mengalami alam kubur, alam barzakh. Tidak ada yang bisa menolak dan mengelak, dan tidak ada saat itu bisa lari kemana dia akan lari. Seluruh kekuasaan Jabarutu fis sama, Jabarutu fil ard, Alimul ghaibi wasyahadah, Allah pasti akan menggenggam seluruh kita dan tidak ada yang bisa lepas. Orang yang melupakan kematian, dia tidak akan menerima rezeki apa adanya. Dia tidak akan menerima rezeki apa adanya. Sehingga orang yang lupa kalau dia akan dimatikan, dia akan tamak dengan dunia ini. Dia akan rakus dengan dunia ini. Hidung yang mungkin belum begitu mancung, dipikirin bagaimana bisa mancung. Habis mancung bagaimana caranya bisa kulit putih. Habis kulit putih bagaimana caranya alis bisa seperti semut beriring. Habis itu semuanya dipernak. Lama-lama kayak topeng monyet. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa enggak puas dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini akibat orang-orang tidak mengingat bahwa dirinya akan mati. Padahal kalau mau cantik, secantik apalah yang dia bisa dapat. Kalau mau dia dipandang orang, indahnya ibu itu ya. Sesungguhnya keindahan seorang ibu adalah bila ia tidak dinilai indah oleh orang lain karena dia menutup auratnya. Tapi yang menilainya indah, biarkanlah orang-orang beriman seperti suaminya. Biar suaminya menilai kau indah deh. Keindahan pada dirimu tidak ada apa-apanya dibandingkan keindahan akhlakmu deh. Ini yang menjadikan sang suami benar-benar menganggap istrinya ratu di rumah tangganya, bidadari dalam rumahnya. Itu yang ibu lakukan jadi wanita solehah. Kenapa ibu ingat ibu akan mati? Buat apa ya bersoleh itu perlu ya bu, tapi itu suami. Ini enggak. Kalau mau keluar aja mesti bersoleh. Di rumah kayak bemo jadi setoran, kotor, kusam, bau. Suaminya pulang masih bau putih. Lagi kerja di dapur coba berdandan kayak suami mau pulang kita lagi rapi ya bu ya. Buat suami itu idza ra'aitaha asarratka, jika ia melihatmu senang hatinya, rapi, bersih dengan senyum. Walaupun gigi udah merantau 1-2, tapi senyum itu tetap manis. Bagi istri solehah, ibu-ibu tidak menerima apa adanya. Coba lihat orang-orang yang lupa kematian akan menimpanya, dia rakus mencari dunia. Padahal sebenarnya hidup ini seperti para sahabat lah. Sahabat itu bagaimana hidup? Cukup nggak makan untuk 1 hari ini? Cukup, dia udah tenang. Maka 1 hari ini dia maksimalkan untuk agama Allah, untuk hubungan mereka sekeluarga dengan Allah. Loh, besok lagi dipikir. Pagi bagi mereka itu terbiasa minum air putih. Rasulullah itu terbiasa minum air putih pagi kalau dia nggak puasa ya. Dan kalau ada rezeki pakai madu, dia buat air hangat, minum dengan madu air hangat. Itu kebiasaan. Lalu selepas tua cari nafkah. Kalau nafkah sehari itu cukup untuk makan sampai malam, selesai. Semua waktu yang ada dihabiskan bersama keluarga untuk baca Al-Quran, untuk ilmu, untuk mengurus agama Allah. Inilah kebiasaan seluruh sahabat.
Sehingga jarang ditemukan satu hari itu berlebih makanan untuk satu hari. Kalau ada berlebih, dia akan bawa kelebihan itu kepada tetangga. Terima ya Pak ya. Menolak sedekah juga tak boleh. Makanya sahabat yang sebelah biasanya nerima tuh. Dilihat di dapurnya, udah kok cukup tuh satu hari. Gimana Mak? Cukup gak Mak? Cukup Mas. Kalau gitu, ini mesti kita oper sama tetangga yang lain. Pernah dengar gak kisah ini? Sampai-sampai ketika dioper makanan dari rumah si A sampai rumah si Z sorenya. Kenapa? Ini pindah-pindah. Karena satu hari itu ada stok makanan pada masing-masing rumah untuk satu hari. Sampai rumah si Z memindahkan ke si A sore harinya. Loh, ini kan makanan saya pagi tadi. Kok baliknya ke sini? Kenapa Bu? Sahabat punya prinsip makanan tidak boleh berlebih dari satu hari di rumah. Subhanallah, saya baca di Sahih Bukhari Bu. Apa kata Rasulullah? Sungguh sangat berat. Sungguh sangat berat. Sahabat-sahabat dekat ini, di dekat Rasulullah. Ya Rasulullah, apanya yang sungguh sangat berat? Diulangi ya Rasulullah, sungguh sangat berat. Sungguh sangat berat. Apanya yang sangat-sangat berat ya Rasulullah? Nanti di akhirat, orang yang di rumahnya makanan tersedia lebih dari satu hari, sungguh sangat berat di akhirat. Ya, lemas kita di rumah kita makanan itu sudah di kulkas kita untuk stok satu minggu. Ikan ini, daging itu, sosis ini, macam-macam. Ya, sungguh sangat berat kata Rasulullah. Nah, ini amalan para salaf. Ini amalan para sahabat. Tapi salahkah? Oh, enggak salah. Sehingga ada sahabat, ya Rasulullah, kalau makanan kami di rumah sampai 3 hari, kata Rasul, itu harusnya paling banyak stok makanan di rumah. Jangan lebih dari 3 hari. Ya Allah, gak masuk kita kajian para sahabat ke diri kita ya. Tapi baik-baik Ibu. Nah, kata Rasulullah, orang yang mampu mengamalkan amalan-amalan sunnah di akhir zaman, ketika orang-orang meninggalkan sunnah, mereka berhak mendapatkan 50 pahala sahabat. Gak puas sahabat mendengarkan hadis ini. Ya Rasulullah, 50 rajulan minhum. Ya Rasul, maksud engkau 50 pahala orang-orang yang ada pada masa mereka hidup atau gimana? Bal minkum. Tidak kata Rasulullah, tapi 50 pahala kalian, pahala para sahabat. Orang yang mampu mengamalkan sunnah di hari sunnah dimusuhi orang, di hari sunnah dibenci orang. Yang mampu mengamalkannya dalam urusan apa saja, maka dia mendapatkan 50 pahala sahabat yang mengamalkan amalan yang sama. Selanjutnya yang ketiga, malas beribadah. Orang yang lupa bahwa dia akan mati, tidak mengingat kematian, dia akan malas ibadah. Jadi Bu, supaya Ibu sering mengingat kematian, kalau ada terdengar orang yang lagi sakarat, Ibu datang Bu. Ibu datang, lihat. Ibu lihat bagaimana orang yang sakarat. Apa itu sakarat Ustaz? Kalau Ibu mau tahu sakarat, insya Allah nanti pas dekat waktunya kasih tahu saya. Pas Ibu sedang mengalaminya baru cerita ke saya, ini toh yang sakarat Ustaz. Iya Bu, siap-siap mati ya Bu ya. Itu sakarat. Waktu orang sakarat, orang masih sadar Bu, masih bisa cinta, tapi udah sakitnya minta ampun. Masya Allah. Baik, kita lanjut kepada Sakratul Maut halaman 21. Lihat Sakratul Maut. Imam Al-Qurtubi, semoga Allah memberi rahmat kepadanya, menjelaskan Allah menggambarkan tentang beratnya kematian di 4 ayat. 1, ayatnya ada di kitab itu. Yang pertama firman Allah surat Qaf ayat 19. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Sakratul maut, sakarat. Ibu tahu nggak sakarat itu apa artinya? Orang yang mabuk, sakran bahasa Arabnya. Sakran, orang yang mabuk. Ya, jadi sakarat orangnya kayak mabuk, ngomong udah gak jelas, udah gak jelas lagi ngomong. Pemandangan yang dilihatnya udah yang aneh-aneh, itu orang sakarat itu. Sakit yang dialaminya tidak bisa diceritakan sama orang. Orang yang sakarat. Kenapa? Semili demi semili
Ruh yang ada di seluruh tubuhnya berangsur meninggalkan jasadnya, dan itu bagaikan pancaran kuku yang tajam yang menarik dan terus ditarik. Luar biasa sakitnya itu, ibarat kuku yang sangat tajam, dan itu ditarik. Begitulah rasa sakitnya sakarat. Tapi orang ini tidak mampu lagi bicara, sakit tidak, tetapi orangnya hanya berpaling. Ya, sakaratul maut, sakaratul maut. Kajian tentang sakaratul maut ini pernah kami bahas di malam hari di Masjid Muslimin pada Isya. Jamaah yang masih normal pada nangis tentang sakaratul maut. Sayangnya saya harus mentargetkan anak kita. Kalau satu persatu kajian kita judul kita sakaratul maut aja, udah sakaratul maut, fokus. Insya Allah pulang ibu udah pada sembah matanya. Kita cerita tentang sakaratul maut. Sekali lagi, pengajian ini tidak akan bermanfaat kalau seandainya ibu tidak langsung menyaksikan dari dekat orang yang mengalaminya. Beberapa orang saya ruqyah, alhamdulillah meninggal. Ibu yang punya pesanan khusus untuk diruqyah untuk meninggal. Kenapa? Ada permainan setan. Padahal dia sebenarnya sudah meninggal dunia memang. Sebenarnya dia sudah meninggal dunia, tetapi setan mempermainkan beberapa denyut nadinya sehingga terkesan masih hidup. Sementara suaranya seperti masih keluar, padahal setan yang bermain. Kita ruqyah menghembuskan dia nafas terakhirnya, padahal setan-setannya keluar. Sudah 6 orang. Ada yang memang masih hidup tapi dipersulit dan dibiarkan oleh Allah orang itu menderita. Dikerjain oleh setan, beberapa jin setan masuk ke dalam badannya dan dia tidak bisa menghembuskan nafas terakhirnya. Benar-benar menderita sehingga keluarganya datang ke saya. Ustaz, gimana solusinya? Kami tak kuat melihat orang tua kami macam ini, Ustaz. Kata dokter, ini harapan hidup memang sama sekali tidak ada, Ustaz. Tolonglah Ustaz, gimana ini Ustaz? Saya katakan, memangnya ada apa masalah bapakmu? Dia langsung masuk ke dalam Ustaz. Nanti 3 hari kayak gitu aja kayaknya terus Ustaz. Ayah, yuk kita dilihat. Panas terasa sama bapaknya. Buka baju, tinggal dia sapu saja. Panas. Ya. Siapa pun yang melihatnya untuk merinding tuh. Matanya. Ya Allah, saya tanyakan, ini orang sholat nggak hidupnya? Itulah Ustaz. Nah itulah dia kata, itulah tuh. Saya tanyakan sholat nggak? Enggak, kata anak keturunannya. Kalian semua sholat nggak? Ternyata anak-anaknya juga tidak ada ya sholat. Ada masalah kayak gini datangnya ke Ustaz. Ketika Ustaz buka pengajian nggak datang, ini jadi masalah. Ya kan Bu ya? Akhirnya tuh kayak gitu kejadiannya. Tapi momen yang tepat tuh, saya diundang dengan kondisi seperti itu. Bapaknya begitu, saya minta air 1 gelas. Saya bacakan Al-Fatihah. Setelah bacakan Al-Fatihah berapa kali, saya tiupkan. Setelah itu kita ruqyah telinganya. Mulai dia seperti goncangan gempa badannya. Perutnya seperti apa? Naik turun. Ya. Bangun jadi shocking Bu. Nah, anak-anaknya pada ketakutan. Terus air yang tadi sudah kita bacakan Al-Fatihah beberapa kali, air ini pun saya tuangkan ke mulutnya sedikit. Seperti air lahar terasa sama laki-laki. Panas. Langsung seperti orang membesar matanya, kemudian keluar, melemaslah badannya ketika itu, meninggal. Saya pikir anak-anaknya akan marah. Rupanya anak, makasih Pak Ustaz, makasih. Coba Pak Ustaz, apakan bapak kami habiskan saya di sini. Tapi alhamdulillah mereka terima kasih. Ini contoh sakaratul maut. Wajah sakaratul maut bil haqq. Ketika sakaratul maut itu datang dengan sebenar-benarnya, siapa yang perkasa? Fir'aun pun tak mampu melawan. Namrus tak mampu melawan. Adolf Hitler tak mampu melawan kematian. Ketika datang yang perkasa itu, utusan Allah yang tak punya rasa kasih sayang, malakul maut,
Ingat ya, tidak ada nama Israel dalam Islam. Itulah dalam Qasidah itu tidak benar. Ketika Israel datang memanggil segala macam itu tidak benar. Ya, yang ada adalah malaikat maut, malakul maut. Tidak ada dalam satu hadis pun nama malaikat itu adalah malaikat Israel. Israfil ada, Jibril ada, tapi yang Israel tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang bersih tentang nama Israel. Hanya malaikat maut. Begitu ya. Selanjutnya ayat yang kedua, surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, walau tara idz zalimuna fi ghamarat. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam tekanan sakaratul maut. Ada kalimat tekanan sakaratul maut. Tahukah ibu tekanan apa yang dimaksud? Tahukah ibu apakah yang dimaksud dengan tekanan sakaratul maut? Tahukah? Cepat katakan. Ibu baru bisa menceritakannya setelah ibu berpindah ke alam barzakh. Tapi kami akan ceritakan dengan hadis Nabi Muhammad apa yang dimaksud dengan tekanan sakaratul maut. Berlindunglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, jika datang waktuku, ringankan sakaratul mautku. Doa banyak-banyak, doa. Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, jika datang waktuku, ringankanlah sakaratul mautku. Berat, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, beratnya sakaratul maut itu kalian bagaikan dihimpit oleh bola dunia ini. Beratnya bola dunia ini, serahkan ban mobil aja, mobil tronton penuh dengan padat dengan isinya semen umpamanya, digilas kita pun sakitnya dari ujung hati ini. Sakitnya, sakit, digilas terus, perlahan digilasnya perlahan terus. Ya Allah, dalam keadaan sadar kita merasakan itu. Itu baru mobil. Bagaimana kata Rasulullah, bagikan bumi yang menghimpitnya, bagikan bumi yang menggilasnya. Beratnya luar biasa. Gak bisa ngomong bu, tapi sakit hanya orang yang mengalamilah yang bisa merasakan. Gak bisa ngomong, makanya belalak biji matanya, keluar-keluarlah lidahnya bagi orang yang zalim, tapi ya bagi orang yang zalim. Nanti saya akan ceritakan pada ibu kalau waktunya cukup. Dan di sini ada hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang sahih. Nanti pas pada halaman yang ke halaman yang 34, judulnya Ruh Keluar. Oh, Masya Allah. Ya, tapi belum ya, kita nanti itu kita kembali kepada sakaratul maut, tentang ruh keluar. Sebaiknya ibu baca ini dulu di rumah. Pertemuan berikutnya ngaji dengan saya jadi benar-benar nyambung. Ya, begitu. Setuju bu? Setuju, insya Allah. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, sakaratul maut. Orang zalim beda sakaratul mautnya dengan orang mukmin. Insya Allah beda sakaratul maut. Bagaimana? Allah berfirman, ketika orang zalim ini di surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah surah keberapa? Ayo, surah keberapa? Pokoknya surah As-Sajdah Ustaz. Mari dibuka surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Allah berfirman, ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
Kalau tahu, seandainya kau melihat idil mujrimun, ketika para penjahat-penjahat itu, ketika para pendosa-pendosa itu nagisu ru'usi inda rabbihim, ketika engkau melihat para pendosa-pendosa itu saat mereka mengalami sakaratul maut, mereka menatap dan mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, absarna, kami benar-benar melihat, wa sami'na, dan hal ini benar-benar pernah kami dengar, farji'na na'mal salihah, ya Rabb, kasihani kami, beri kami waktu ya Rabb, balikkan kami sebentar saja, kami ingin meralat amal kami ingin memperbaiki diri kami ingin melakukan kesolehan. Inna muqinun, sekarang kami percaya ya Rabb, sekarang kami percaya ya Rabb, sekarang kami percaya. Allah, malaikat maut menghantam perutnya, memukul dadanya, memukul punggungnya, dan menekan pelipisnya, menampar bagian lambungnya. Ibu-ibu yang kami muliakan, keluar kamu wahai jahat, keluar kamu wahai penjahat, keluar kamu wahai sang ahli maksiat. Kenapa ibu? Kenapa malaikat maut begitu jahat dan bengisnya? Karena memang malaikat maut tidak punya rasa kasih sayang. Malaikat maut kalau tampil kepada orang-orang zalim, ini kita bacakan ketika roh keluar. Judul ketika roh keluar, ternyata roh orang zalim ini, bu, dia bertahan di seluruh mili yang ada di dalam badannya, bertahan, mencengkeram seluruh bagian tubuhnya dengan kuat. Roh ini tidak mau lepas, bagaikan kuku-kuku tajam, ya, bertahan di seluruhnya. Lalu diseret oleh malaikat. Kenapa? Karena mereka melihat pemandangan, yang pemandangan itu hanya dia yang bisa melihat. Pemandangan neraka. Di situ ada azab, di situ ada namanya, bahwa dia akan menghuni tempat itu. Mengapa dia tidak takut? Bagaimana dia tidak akan ngeri? Bagaimana dia tidak ingin bertahan? Ya, dia akan bertahan, tak mau menuju ke situ karena ada namanya. Dia bertahan semua kuatnya. Ibarat orang mau hanyut, apa bisa dipegang, apa bisa dicengkeram untuk tidak bisa lepas. Karena khawatir ada jurang di air terjun itu. Dan dia di sini, ibaratnya begitu mencengkeram semua kuatnya. Roh itu tidak mau lepas dari badannya. Maka dihantam oleh malaikat. Dihantam oleh malaikat. Perutnya, lambungnya, punggungnya. Keluar kamu wahai lain, keluar kamu. Kita tidak tahu kita ini bata Allah seperti apa sesungguhnya, bu. Seorang ustazah meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, membusuk, mulutnya menganga, matanya terbuka lebar, suul khatimah. Ternyata ustazah ini 4 bulan menjelang kematiannya murtad, pindah agama. Suul khatimah. Kita nggak tahu seperti apa hidup kita. Seorang ustaz di Kota Payakumbuh, bulan Ramadan, dia berceramah kepada penduduk, kepada masyarakat yang mengundangnya jangan berputus asa dari rahmat Allah, katanya. Selepas Ramadan 2 minggu setelah itu ditemukan jasadnya gantung diri di kamarnya. Ustaz, ya kita bukan ustazah, kita bukan ustaz, belum tentu kita ini akan berakhir dengan kebaikan. Tetapi kejujuran kita pada hari ini, hati kita yang benar-benar kepada Allah pada hari ini, penunjukan amal soleh kita betul-betul lulus kepada Allah pada hari ini menentukan akhir hayat kita. Dan doa kita yang benar-benar, tidak boleh seseorang bangga dengan amalnya yang belum seberapa. Orang macam saya nggak mungkin suul khatimah. Na'udzubillah, orang macam itu insyaallah suul khatimah. Setiap kita harus khawatir. Makanya Umar bin Khattab saat tusukan 9 tusukan menghujam tubuhnya, di pembaringan sakitnya, di saat kematiannya, beliau berkata, Aina ana al-yawm, aina ana al-ghad, aina ana al-yawm, aina ana al-ghad. Di mana saya hari ini, bagaimana saya besok? Maksudnya nasib saya bagaimana? Kematian sakrat saya seperti apa? Nanti di akhirat saya ditaruh Allah di mana? Umar, orang yang dijamin 10 sahabat di antara 10 sahabat yang pasti masuk surga. Umar gak percaya diri dia akan selamat di akhir hayatnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ibu, dosa kita udah banyak. Ibu mungkin sekarang aja dipakai jilbabnya, sedangkan di situ kemana ibu? Aurat ibu tengah terbuka,
Soal ibu bagaimana dulu? Mungkin ibu sudah taubat sekarang. Ya alhamdulillah, sayangnya Allah sama ibu ya. Allah jangan kasih ibu waktu untuk bisa jadi orang yang benar-benar saleh. Subhanallah. Maka bu sempurnakan kesolehannya, sempurnakan di sisa waktu yang masih ada. Siapa tahu ya bu ya, ibu ngaji dengan saya sekarang ini. Ada di antara ibu yang ini adalah pengajian terakhirnya. Supaya ibu cepat taubat, supaya ibu benar-benar berhenti jadi orang yang benar, supaya ibu benar-benar jadi orang yang salehah. Mungkin itulah penutup hidup yang harusnya akan mengakhiri hidup kita. Yang ketiga, kita baca surat Al-Waqiah ayat 93. Fanuzulun min hamim, fanuzulun min hamim. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, inilah puncaknya. Ibu pernah masuk jarum enggak? Jangan jarum deh. Ibu pernah ketulangan enggak sampai masuk dalam? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Ada bu, saya waktu umroh tahun yang lalu. Oh ya Rabb, masuk tulang bu. Di kamar hotel saya makan berbuka itu, masuk tulang. Aduh, kayaknya seperti apa? Hidup ini benar-benar kenikmatan hidup yang selama ini saya rasakan nggak ada apa-apanya dibandingkan sakit yang saat itu saya rasakan. Itu baru ketulangan sedikit loh bu. Ayo maka saya mengenai orang bertanya, Pak Ustaz kenapa Pak Ustaz? Saya minum air, buang. Saya berusaha, ya Allah gimana hamba ini sakit bu. Saya pikir tulangnya kecil, nanti saya kasih tahu yang gede tulangnya. Ya, terus ini pasti ada yang dibuat dosa Ustaz. Iya saya manusia biasa juga, pasti ada dosa lah. Ya, cuma ini sakitnya loh bu. Saya mau kasih tahu sama ibu. Saya pergi ke apapun yang saya lakukan, saya masukkan tangan ibu sedang dalamnya sampai muntah-muntah supaya bisa didorong oleh muntah itu keluar. Tak bisa. Saya masuk ke sedang dalamnya supaya ada dorongan dan kemudian dapat tulang. Begitulah. Ya Allah, sakit. Ibu tahu apa yang saya lakukan berikutnya? Akhirnya dengan rasa yang sangat seperti itu saya lari ke Masjidil Haram. Saya tawaf. Dalam tawaf itu setiap putaran saya minta, ya Allah lepaskanlah tulang ini sakit, ya Allah. Itu aja isi doa saya. Ya Allah lepaskanlah tulang ini, ya Allah sakit sekali, ya Allah. Saya mohon itu. Air mata mengalir terus. Mungkin pikir orang saya musuh kali ya. Padahal saya sakit. Ya Allah sakit, ya Allah lepaskanlah, tolong ya Allah. Pas putaran ke-7 saya ambil salat sunat di antara makam Ibrahim dengan Hajar Aswad yang sunat 2 rakaat. Doanya itu aja, sakit ya Allah, sakit ya Allah, tolong lepaskan sedikit. Itu baru ya bu ya, itu baru sedikit bu. Kata Rasulullah SAW, sakaratul maut itu bagi orang yang zalim, orang yang jahat seperti mata-mata pancing itu yang apa? Yang cabang-cabang gitu loh bu. Itu yang nyangkut di seluruh daging-daging kita dan itu ditarik dalam keadaan paksa. Luar biasa bu. Makanya dikatakan fanuzulun min hamim. Allah, tahukah ibu ending daripada kisah saya tadi? Setelah itu masih sakit. Saya pulang ke kamar hotel. Saya masuk ke kamar saya, air mata masih mengalir bu. Sakit yang bisa diucapkan. Saya masuk ke kamar mandi, sekali saja langsung keluar. Tadi dia ngapain tak bisa keluar. Tahu nggak bu gedenya? Kok bisa ketelan ya? Gedenya itu bu, 1,5 ini bu. Itu melintang. Kok bisa tulang segede itu masuk? Ya sudahlah, mungkin saya penuh dosa. Yang jelas saya minta kepada Allah, Allah keluarkan gue dengan caranya. Masya Allah. Tapi bu, itu aja udah membuat saya menderita. Intinya tidak ada lagi rasanya nikmat hidup itu sudah tidak ada ketika sakit itu terasa. Lupa semua nikmatnya sudah. Yang terasa hanya sakit itu. Baik. Fanuzulun min hamim. Yang keempat. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kalla.
apabila nafas seseorang telah mendesak sampai di kerongkongan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai di kerongkongan. Keponakan saya waktu melepas papanya meninggal dunia, kakak saya nomor 3. Kakak saya itu badannya tingginya 86 tingginya, badannya tinggi besar, kekar dan kokoh. Memang dia perkasa. Kalau kelahi 10 orang pun lewat dia. Ya, hebat, jago bela diri, belut, dan dia betul masya Allah. Tapi lebih dulu tinggal anaknya si putri, alhamdulillah termasuk anak yang kami didik dari tahfizul Quran sekarang. Cerita, anaknya masih kecil, baru usia 5 tahunan lah. Meninggalnya kakak saya baru tahun ini. Anaknya cerita, papa, anak, keponakan itu manggil papa saya. Papa Dede waktu meninggal tak senyum pak, katanya. Kakak saya itu senyum. Padahal yang saya dengar dari abang, dari kakak ya, waktu sakratul maut itu kan saya ditelepon. Waktu itu saya sedang ada di Riau. Beliau kakak ini meninggalnya di kota Payakumbuh. Saya sedang ada tabligh akbar di Riau. Ustaz, ini kayaknya udah, kata istrinya yang Mbak Gin. Udah Ustaz, udah hampir Ustaz. Gimana? Udah sepertinya seperti kuda disembelih gitu. Kemudian keluar darah dari mulutnya, keluar darah dari hidungnya. Gimana nih Ustaz? Bacakan talqin terus sampai dia mengantuk atau mengucapkannya. Ya, orang kalau sudah dalam keadaan berat dia sekali saja dia mengucapkan talqin dan cukup itu. La ilaha illallah. Lalu dia mengucapkan, jangan dipaksa terus dia mengikuti. Baca lagi, tidak usah, kata Rasulullah, cukup sekali saja. Kalau dia mengucapkan sekali, biarkan. Maka biarkanlah dia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada dalam kitab Rasul mengatakan biarkan, jangan teruskan karena itu akan memberatkannya dan menyulitkannya. Baik, nanti ibu akan baca dah insyaallah taala. Kalau ibu benar-benar pengen tahu, ibu akan baca. Sekali saja cukup. Kalau dia sudah mengikuti, Bu, jangan dinyinyirkan. Nyinyir itu bahasa Indonesia enggak? Kalau bahasa kami sana nyinyir. Jadi dia sudah mengucapkannya. Subhanallah, ibu-ibu. Ketika akhir daripada roh itu sampai di tenggorokanmu, itulah suara kayak kuda kena sembelih. Siapapun pasti seperti itu. Siapapun, besarkah suaranya atau kecil suaranya, pada akhirnya begitu. Baru yang bersangkutan pergi. Beberapa kali kasus orang yang kita ruqyah, yang paling berat dan banyak nyangkut jin itu tenggorokan. Ya, ketika ruqyah selesai, keluar jinnya, baru lemas orang yang sudah tadi, karena jinnya nyangkut di sini, roh juga nyangkutnya di sini, roh itu nyangkutnya di sini. Itulah puncak terakhir daripada pertahanan roh untuk bisa lengket dengan tubuh. Tapi roh yang bertahan ini hanyalah roh orang saleh. Kita orang saleh, kita orang seperti apa, hanya ibu yang bisa menjawab, hanya bapak yang tahu dosa apa yang sudah kita buat. Ibu-ibu, ini terakhir penutupan. Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi di dalam kitab beliau Jangan Takut Sakit, sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Jangan takut sakit. Bercerita seorang kaya raya di kota Riyadh di Arab Saudi. Orang kaya raya ini datang ke beliau, minta, Syekh tolong ruqyah saya, sakit Syekh. Saya sudah berobat ke berbagai negara di Eropa, di mana tempat yang bagus kata orang saya sudah datangi, tapi saya tidak merasa kesembuhan. Sakitnya sampai ulu hati. Saya tidak bisa makan Syekh, sakit katanya. Saya tidak bisa tidur, sakit Syekh. Tolong saya diruqyah. Ada yang namanya Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi, salah seorang ulama Arab Saudi yang paling santun.
sekaligus dengan Dr. Ain Al-Ardi, ya, yang menulis buku Jangan La Tahzan itu, jangan bersedih. Syekh Dr. Muhammad Al-Mughayyi ini akhirnya meruqyah, nggak ada reaksi. Dari ruqyah 3 jam nggak ada reaksi. Kemudian di ruqyah besoknya sudah datang lagi, juga tidak ada reaksi. 3 hari di ruqyah berturut-turut tidak ada reaksi. Padahal selama ini ruqyahnya sekali aja, kadang-kadang setengah jam aja langsung sembuh dengan izin Allah di tempat. Karena Syekh ini memang orang yang imannya baik, akhlaknya masya Allah, dan pemahamannya lurus. Tapi tidak mempan-mempan. Sudah 3 hari. Kemudian pada hari ketiga berpikir keraslah Syekh ini. Ini jangan-jangan. Akhirnya ditanyakan sama si bapak itu, Pak, menurut medis penyakit bapak ini ketahuan kan? Enggak, katanya. Tapi bapak sudah menghabiskan dana kemana-mana pergi kan? Iya. Dan sakitnya tidak pulang-pulang? Enggak. Saya juga sudah ruqyah Pak. Kalau meninggal oleh jin dan setan, kalau dikirim oleh dukun, mestinya sudah sembuh dengan izin Allah. Tapi juga tidak berhasil. Sekarang kalau bapak jawab dengan jujur. Dan bapak harus jujur Pak. Mau nggak jujur? Apaan? Pak, bapak ada nggak menzalimi orang? Ada nggak hak orang lain yang bapak garap, yang bapak ambil? Marahlah bapak ini. Walaupun ini Syekh, ulama yang dihormati, marah dia. Syekh jangan ngomong kayak gitu Syekh. Saya ini orang yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki. Saya ini terkenal sangat dermawan dan pemurah kemana-mana. Mana mungkin saya akan menzalimi orang? Udah Pak, jangan marah ke saya begitu. Saya hanya kan nanya. Ya kalau enggak syukurlah, tapi siapa tahu dan suku asalnya. Ya udah, dia pergi dengan hati kesal, nggak ada ucap assalamualaikum, pergi. Sebelumnya hormat kali, sekarang enggak. Dengan agak keras bahasanya dia pergi. Ya. 2 minggu kemudian dia datang lagi, wajahnya cerah, tangannya sudah normal, sehat macamnya. Dari tanya, bapak yang dulu itu kan, wah, gimana Pak, ada sembuh? Alhamdulillah. Bapak berobatnya gimana? Lewat kata-kata Syekh yang menyakitkan itu obat saya. Maksud Bapak? Ya itu dia. Setelah Syekh ngomong kayak gitu, saya sepanjang jalan introspeksi. Jangan-jangan iya. Jangan-jangan iya. Saya ingat. Nah Ustaz, nah Syekh saya ingat. Di depan rumah saya, ini kan rumahnya besar, tanahnya luas. Di bagian depan tanah itu kan pagar, ada rumah orang miskin, janda miskin. Anak-anak yatim juga tinggal di situ. Membuat kumuh pemandangan. Dia mau beli, nggak dijual oleh si janda, nggak dijual. Dia naikkan harga, nggak dijual juga. Marahlah orang kaya ini. Wali kota Riyadh aja istilahnya segan dan hormat, dia gubernur dia aja bisa hormat sama dia, masa kayak gitu nggak bisa. Udah relasinya banyak, disita dan dia dapatkan tanah itu. Akhirnya si janda dan anak yatim membawa barang-barang mereka dari mana mereka tinggal. Ingat oleh dia ya Bu ya, ingat. Awas Bu, di antara kita siapa tahu ada yang menzalimi orang lain. Allah yang Maha Al-Muntaqim, Maha membalas. Mungkin dia nggak mau membalas Bu, tapi kalau Allah bisa membalas, tidak ada jin dan manusia di muka bumi ini yang bisa menghentikannya. Yuk, mau dilanjutkan? Mau? Saya udah diacungin ke atas. Ya, baik. Ibu-ibu, akhirnya saya cari, wahai Syekh, di mana ibu janda itu berada, ibu tua yang janda itu berada. Saya cari, ketemu di pelosok kampung perbatasan kota, di pelosok kampung lah, di rumah yang nggak layak dihuni. Saya meminta maaf kepada ibu itu dan saya belikan untuknya rumah yang cukup bagus. Saya boyong dia kembali, ibu dan anak yatim itu, ke rumah itu. Saya betul-betul meminta agar dia memaafkan saya. Sampailah ibu janda itu memaafkan dan betul-betul rela, karena isi rumahnya juga langsung dilengkapi. Isi rumahnya juga disiapkan, rumahnya permanen dan cukup bagus lah. Isinya disiapkan, ibu itu rela dan ikhlas dan dia mendoakan saya. Langsung Syekh katanya, langsung seperti ada sesuatu yang diangkat dari tangan ini, hilang langsung sakitnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Jadi ibu-ibu kemuliaan, ingat kezaliman menjadi penyebab beratnya sakratul maut kita besok. Ingat kezaliman menjadi beratnya sakratul maut kita besok. Ingatkah kisah sahabat yang susah meninggal dunia gara-gara dia pernah menyakiti hati ibunya dan ibunya belum ridho? Ingat, akhirnya Rasul akan membakarnya. Ingat, sampai ibunya memaafkannya, barulah dia bisa memutuskan nafasnya. Subhanallah. Ingat, kezaliman akan menyebabkan penderitaan kita berlarut dan panjang, tidak ditemukan obatnya. Cukup sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini renungan, banyak sentuhan yang hendaknya menyentuh di hati kita masing-masing ya. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kami nanti jam 1 ada kajian di Jonggol. Ada kajian di Jonggol, tetapi ini khusus tentang huru hara dan petaka akhir zaman selama 4 jam kurang lebih. Jadi mungkin suatu ketika kita akan mulai di sini, suatu ketika ya. Demikian saja, kita tutup dengan istighfar kepada Allah SWT. Yang benar dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah adalah dari diri saya penuh dengan kelemahan dan dari syaitan yang terkutuk. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.